Wa qala al-Auza'i idza ja'al i'rab dhahabal khusyu'. Kata Imam Al-Auza'i, ketika i'rab datang khusyuk hilang. Nah, i'rab itu kan mempelajari i'rab lafaz. Jadi kalau pas tadabbur ayat, tadabbur tentang bacaan sholat misalnya, ya ada usah mikir i'rab. Itu bagian nahwu shorof. Kalau pas mau khusyuk, mau tadabbur, yang difikirkan ya maknanya, jangan i'rabnya. Wa rawa Makhul an Abdurrahman bin Ghanam. Syekh Makhul meriwayatkan dari Syekh Abdurrahman bin Ghanam, seorang tabi'in yang berguru kepada banyak sahabat, termasuk guru beliau ini sahabat Mu'ad bin Jabal. Abdurrahman bin Ghanam ini melazimi mulazamah terus menemani sahabat Mu'ad bin Jabal sampai wafat, termasuk orang paling ahli fikih di Syam ketika itu. Dia bertemu dengan banyak sahabat. Annahu qala hadatsani asratun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Si Abdurrahman bin Ghanam ini meriwayatkan dari 10 sahabat. Jadi beliau pernah mengambil ilmu dari 14 sahabat, termasuk Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Dzar, dan Mu'ad bin Jabal, Abu Ubaidah bin Jarrah, Anas bin Malik, Abu Musa Asy'ari, Abu Hurairah, Amr bin Kharijah, Saddad bin Aus, Ubadah bin Samit, Thauban, dan Sayyidina Muawiyah. 10-nya ini meriwayatkan qalu kunna nadrusul ilma fi Masjid Quba. Dulu kami para sahabat saat masih mengaji, mengambil ilmu di Masjid Quba, sebelum kota Madinah ini, Masjid Quba. Ketika mau masuk Madinah ada masjid namanya Masjid Quba, yang dikatakan dalam Al-Quran masjidun ussisa 'alat taqwa, masjid yang pertama kali dibangun atas takwa, yaitu Masjid Quba. Idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi keluar mendatangi kita, maksudnya keluar itu. Faqala ta'allamu ma syi'tum an ta'lamu ala ya'jurakum azza wa jalla hatta ta'malu. Kalian belajar ilmu, terserah apa yang kalian mau, pelajari ilmu semuanya, tapi kalian gak akan diberikan pahala oleh Allah kecuali ilmu yang kalian amalkan. Ini dalam beberapa riwayat ada tambahan, innaka lan takuna aliman hatta takunu muta'allima, dari Abu Darda ini. Walan takunu muta'allima walan takuna muta'allima hatta takuna bima alim ta'amila. Innaka lan takuna alima hatta takunu muta'allima walan takuna muta'allima hatta takunu bima alim ta'amila. Kalian tidak akan dianggap orang alim sampai mau mengaji, sampai mau mengambil ilmu. Dan kalian tidak akan dianggap orang yang muta'alim, ahli ilmu, sampai kalian mengamalkan ilmu yang kalian ketahui. La takunu alimah hatta takunu muta'alima, wa la takunu bil ilmi alima hatta takuna bihi amila. Lain begitu, kamu tidak akan dianggap orang alim sampai kamu ini, kalau masih berhenti ngaji berarti belum alim. Orang alim itu nggak puas, ilmu itu nggak pernah puas, itu orang alim. Kalau sudah merasa puas belum alim berarti. Dan kamu belum diangkat orang yang alim fil ilmi kalau belum mengamalkan. Wa qala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa, masalul ladzi yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi kamasalim ra'atin zanat fis sirri fahamilat fadhahara hamluha faftadhat hakadzalika man la ya'malu bi ilmihi yuqaddihu ta'ala yaumal qiyamati ala ru'usil ashhad.
Perumpamaan orang yang mengaji ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya, itu kata Nabi Isa seperti seorang perempuan yang zina sembunyi-sembunyi. Setelah itu dia hamil, hasil dari zinanya hamil, nampak orang melihat kehamilannya, hanya dia dihinakan, dikata-katain ini satu hati. Sama juga orang yang tidak mengamalkan ilmunya, besok di hari kiamat akan dihinakan oleh Allah, dipermalukan di hadapan ru'usul asyhad, semua orang, kepala-kepala seluruh manusia besok di hari kiamat. Malu sekali. Wa qala Mu'ad rahimahullah, berkata sahabat Mu'ad, yahzaru zalatal alimi lianna qadrahu indal khalqi azim fayatba'unahu ala zallati. Takutlah kalian kepada terpelesetnya orang alim, karena orang alim itu pangkatnya di sisi orang awam, makhluk yang banyak itu besar, mereka menganggapnya berwibawa, punya pangkat yang tinggi. Nah, tapi ketika kepleset, orang-orang bodoh pun ikut kepleset, mengikutinya. Gara-gara panutannya kepleset, semua pengikutnya ikut kepleset. Ini bahayanya orang alim yang terpleset. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, idza zalal alimu zalla bi zallatihi alamun minal khalqi. Kalau seorang alim terpleset, maka gara-gara terplesetnya dia, seluruh alam makhluk akan ikut terpleset. Bahayanya ini, orang punya ilmu dijadikan panutan, jadikan tokoh, hanya diikuti kesesatannya kalau dia tersesat. Wa qala Ibnu Mas'ud, sebenarnya ini ada tiga itu perkataan Umar ini. Ini istilahnya ini. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, salasun bihinna yanhadimu zaman ya. Zaman kok yanhadimu Islam apa zaman? Yanhadimu zaman ihdahuna zalatul alim. Ada tiga perkara yang bisa merobohkan zaman. Pertama, terplesetnya orang alim, salah satunya. Yang kedua, riwayat lain ini, wajidalu munafikin bil Quran, orang munafik mendebat Al-Quran. Wa dunya tuftahu alaikum kam wa tuftatu alaikum, dan dibukanya dunia. Dunia ini ditampakkan semua isinya, kemewahannya, kecanggihannya. Dunia ini ditampakkan, ini termasuk yang merusak zaman. Wa qala Ibnu Mas'ud, termasuk sahabat yang sabiqin awal ini maksudnya. Sayati ala nasi zamanun tamlau fihi azubatul qulub fa yaqtafil ilmi yauma idin alimuhu wa la muta'allimuhu fatakunu qulubu ulama'ihim mislas sabah min dadil milah yajil alim qatrus sama fala yujadulah azubah wa dzalika idza malat qulubul ulama ila hubbid dunya wa isariha al akhirah wa inda dzalika subhanahu ta'ala ya nabi al hikmah yutu masahibul huda min kulli fayuqtiruka alimuhum hina talqau annahu yahshawah bi lisanihi wal fujur dhahirun fi amalihi fama asabal alsun yawmaidin wa ma asdabal qulub fa wallahi alladzi la ilaha illa huwa dzalika illa li annal muta'allimina alimu li ghairi al-mu'allamu li ghairillah al-allamu li ghairillah ta'ala wal muta'allimin ta'allamu li ghairillah ta'ala. Panjang ini perkataannya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Akan datang satu zaman di mana akan terbalik. Jadi kalau zaman dulu para sahabat, para salafun sholihin itu merasakan manisnya iman di hati, sebab buah dari keimanan yang
sempurna. Jadi merasakan manisnya betul, ibadahnya manis, enak, khusyuk, tadabbur, imannya kuat. Manisnya iman dirasakan betul. Nanti akan datang satu zaman di mana tidak ada rasanya di hati, ibadah itu gersang, tidak manis, asin, rasanya seperti asin. Maksudnya ya tidak manis, sudah nggak ada rasa apa itu, manisnya iman hilang. Orang alim tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Orang yang mengaji juga sama, muta'alimnya juga sama, tidak ada rasa nikmat ngaji, kering semua, hanya semacam formalitas seremonial, terpaksa, nggak ada kemanisan iman, nggak ada. Fatakuna quluba di zaman itu hati para ulama itu seperti bumi yang tandus gersang. Kasih hujan pun nggak jadi subur tanahnya, sudah gersang, sudah tandus tanahnya ini. Ketika disirami air, ini perumpamaan air ini hidayah, ilmu hidayah itu air dari langit. Tidak ada sama sekali yujad tidak ada. Meresap airnya ke tanah yang tandus itu nggak ada efeknya. Iman nggak ada efeknya, ilmunya nggak ada efeknya. Wadzalika idamatul aula. Kenapa seperti itu? Karena hatinya para ulama sudah condong kepada dunia, cinta dunia. Wa akhirah, dikalahkan akhirannya demi dunia. Fa inda dzalika, ketika itu Allah akan mencabut sumber-sumber hikmah, hilang sudah, dan memadamkan lampu-lampu hidayah dari hati para ulama. La ilaha illallah. Bayuh biraka alimuhum hendak kok ayunya. Kalau ketemu ulama lisannya tok ngomong takut sama Allah. Lisannya aja ngomong. Bibirnya saja ngomong takut sama Allah. Tapi amalnya, dohir amalnya fujur, lacut. Amal tidak sesuai dengan lisan. Fama sama ini alangkah manisnya lisan di hari itu kalau ngomong pintar bicara, manis bibirnya. Tapi hatinya gersang, hatinya kering, hatinya ini pacut, cuma bibir, cuma casing tak, cuma lisannya saja. Bahwa wahai bakal demi Allah, kata saya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain zatnya. Apa sebabnya? Karena di zaman itu orang mengajar tidak karena Allah, karena yang lain, karena dunia. Orang yang mengaji pun sama, mengaji tidak karena Allah, karena yang lain, ya tidak tahu, pokoknya karena dunia. Ini kata Sayyid Murtada Az-Zabidi, itu sudah terjadi di zaman ini, zaman beliau ini. La haula wala quwata illa billah. Apalagi di zaman sekarang. Dalam riwayat lain, hadis ini dari Abu Nuaim dalam kitab Khiyatul Auliya, juga dari Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana kabar kalian? Kaifa antum idza fitnah, kalau sudah ada fitnah. Di situ fitnah yang sunnah dan yartu bil shaghir. Anak kecil tumbuh dewasa, yahrum fil kabir, orang tua tambah pikun. Waidatu karena syekh fikir tarakta sunnah. Tapi ini fitnah itu, kalau orang meninggalkan fitnah, dia dianggap meninggalkan sunnah. Masya Allah. Ketika dia meninggalkan fitnah, dia dianggap meninggalkan sunnahnya Nabi. Mengerikan ini. Qalu mata dzalika ya Rasulullah. Kapan itu Rasulullah? Qala
kasura qurra'ukum, banyak yang bisa baca Quran, hafal Quran, ahli ilmu. Wa qallat ulama'ukum, jadi Quran hanya dibaca-baca tapi nggak paham artinya, nggak paham maksudnya, nggak paham maknanya. Wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum, banyak pemerintahan, banyak pejabatnya, banyak tapi sedikit yang amanah. Korupsi banyak, sedikit sekali yang amanah. Wal tamasik dunya bi amal akhirah, dunia dicari dengan amal akhirah. Wa tafaqqa li ghairah, mereka mencari ilmu fikih tidak karena Allah. Kalau sudah seperti itu maka akan ada fitnah yang dikatakan Nabi ini. Wa fit Taurati wal Injil maktub, dan di kitab Taurat dan Injil ini tertulis la tatlubu ilma ma lam ta'lamu hatta ta'malu ma 'alimtum, jangan kalian mencari ilmu sebelum kalian mengetahui, kalau kalian sudah mengamalkan apa yang kalian ketahui. Amalkan dulu ilmu yang sudah tahu, baru cari ilmu lain. Jadi Taurat berarti Nabi Musa, Injil Nabi Isa. Dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Abbas, satu saat Rasulullah SAW itu naik ke mimbar. Qala Musa alaihissalam, dulu Nabi Musa berkata, ya Bani Israel, wa ra'ahum yabkun, ternyata Nabi Musa melihat orang-orang Bani Israel sedang menangis. Faqala kam ta'malun wa la ta'lamun wa antum la ta'lamun wa la ta'malun, berapa banyak dari kalian yang mengamalkan tapi tidak tahu, dan berapa banyak dari kalian yang tidak tahu dan tidak mengamalkan ilmu, katanya Nabi Musa begitu. Di dalam salah satu tarjamah biografinya Syekh Malik bin Dinar, beliau ini satu saat kuntu muwalian bil kutub, saya ini orang yang senang baca kitab-kitab. Angduru fiha fadakhaltu dairan minad-diyar, satu saat beliau itu masuk ke biara-biara, orang-orang dan muslim itu punya ibadah tempat biara-biara itu. Layal hajat di zaman pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Fakhraju kitaban min kutubihim fanadartu fihi, saya ini dibawakan kitab-kitab dari biara-biara itu, saya lihat di situ, saya baca, faida fihi yabna Adam, di situ ada buku tertulis, wahai anak Adam, tatlubu ilma malam ta'lam wa anta lima ta'malu fima ta'lam. Kenapa kamu cari ilmu yang kamu belum tahu, tapi kamu tidak mengamalkan ilmu yang sudah kamu tahu? Ini biografinya Syekh Malik bin Dinar. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah bin Yaman ini, innakum fi zamanin man taraka fihi usuru ma ya'lamu halak. Kalian kata para sahabat di satu zaman kalau meninggalkan mengamalkan 1/10 dari yang dia ketahui akan celaka. Jadi sahabat itu ibaratnya ilmunya 100%. Tapi kalau sahabat dari ilmu 100% itu kok 1/10-nya, berarti 10% ada yang ditinggalkan, maka celaka itu. Karena dianggap nggak mengamalkan, walaupun sudah mengamalkan 90% masih kurang. Jadi paling tidak dia harus mengamalkan 100% atau 90% lebih, baru selamat para sahabat itu. Karena sahabat langsung ketemu dengan Nabi. Wah, sayati zaman, kata sahabat Hudzaifah ini yang paling banyak mengetahui tentang perkara buruk dari Nabi kan Hudzaifah. Akan datang zaman man amila fihi bi usuri ma ya'lamu naja wa dzalika likasratil battalin. Akan datang zaman besok, zaman kita sekarang ini,
kalau ada orang mengamalkan 1/10 saja yang dia tahu, selamat sudah. Lumayan banget. Ilmunya 100% yang diamalkan 1/10-nya saja ini sudah selamat. Akan datang zaman seperti itu. Berarti yang 9/10, 90%-nya ilmunya dia tidak diamalkan. Kenapa seperti itu? Saking banyaknya batolin, orang-orang yang nganggur, nggak ngapa-ngapain, nganggur, dopoan, ngalamun, sopo cari kesibukan tapi tidak ada faedah, itu batol. Menyanyikan waktunya sama sekali. Harusnya diamalkan, dia nganggur. Hanya ya 1/10-nya ilmunya saja yang diamalkan. Yang 90% ilmunya nggak diamalkan. Itu sudah selamat itu di zaman akhir. Kalau lebih sedikit dari 1/10%-nya yang diamalkan, celaka berarti. Saking kualitas umatnya Nabi ini semakin menurun sampai seperti itu. Sebagian riwayat ini qala ba'dul khalaf afdalul ilmi fi akhir zaman as-sub. Utama-utamanya ilmu di akhir zaman itu diam. Bicaranya orang bodoh, bicaranya orang awam kan bikin fitnah. Jadi lebih baik diam. Wa afdalul amal an-naum, yakni likasratin natikin bisyubhat kan. Utama-utamanya mau tidur kalau bangun maksiat, atau kalau bangun bicaranya subhat, bicaranya maksiat, bicaranya sesuatu yang subhat. Kalau bangun itu ngomongnya wis subhat itu mendekati keharaman, apalagi yang haram ini. Subhat saja mending lebih baik tidur ngomong subhat. Makanya orang bodoh lebih baik diam kalau bicara fitnah. Orang berilmu pun kadang lebih baik tidur daripada kalau bangun maksiat atau ngomong subhat. Sampai zaman seperti itu. Wala umri anna sumta wan naum adna ahwalil alim wa huma a'la halil jahil. Kalau orang alim tidur diam itu kan buruk. Orang alim harusnya menyebarkan ilmu, harusnya beramal, kok tidur itu kan keadaan paling rendah. Tapi bagi orang bodoh itu paling utama. Orang bodoh itu daripada bangun bikin fitnah, bangun ngomong maksiat, mending baik diam dan tidur. Wa alam anna misal alimi misal